Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air. Selamat berjumpa kembali di kanal Dunia Hipnotis bersama saya Eko J. Saputra. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan rezekinya berlimpah. Amin. Oke pemirsa, setiap orang pasti kepingin hidupnya itu sukses dan bahagia, terutama sukses secara finansial. Uang memang bukan segalanya dalam hidup ini, tapi segalanya di dunia ini, kehidupan ini membutuhkan uang. Uang itu pentingnya nomor 2 setelah oksigen. Oke, kita kalau nggak ada oksigen mati, hidup nggak ada uang itu setengah mati. Nah, ini ada sebuah riset ilmiah yang dilakukan oleh Thomas Stanley. Ketika dia mengambil disertasi S3 di Harvard University, Thomas Stanley melakukan sebuah penelitian. Dia penasaran. Jadi latar belakang penelitian ini karena dia kepingin tahu apa sih membuat orang itu sukses secara finansial. Oke, karena Tuhan itu kan sebenarnya maha pengasih, maha penyayang. Tapi kenapa di dunia ini ada orang yang hidupnya begitu berkelimpahan, tapi sebelahnya ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, bahkan kekurangan. Nah, ini yang mendasari penelitian tersebut. Thomas Stanley mendapatkan 100 faktor yang membuat orang itu sukses secara finansial dan kaya raya. Dia melakukan penelitian kepada 733 responden, dan mereka ini adalah miliarder yang ada di Amerika Serikat. Dan mereka ini punya penghasilan setahunnya itu 10 US dollar. Artinya kalau kita bilang dolar itu sekarang 14.000, berarti sekitar 14 miliar per tahun. Wow, kalau kita rata-rata sebulan, maka orang itu punya penghasilan 1 miliar lebih. Anda tahu faktor apa saja yang menentukan orang itu sukses? Yang pertama, Anda tahu? Oke. Ya, betul sekali. Dari penelitian ini didapatkan bahwa kalau kita kepingin sukses secara finansial, hidup kita pengen sukses, ingin bahagia, maka yang faktor paling utama adalah kejujuran. Jujur adalah hal yang sangat penting yang bisa membuat orang itu sukses. Oke, semua agama pasti mengajarkan ini ya. Kita menjadi orang yang amanah. Gitu. Nah, faktor yang kedua adalah disiplin. Orang yang disiplin memiliki potensi untuk menjadi orang yang sukses. Jadi kita bisa ukur diri kita sendiri apakah kita orang yang disiplin. Disiplin itu bukan hanya di satu hal ya, tapi disiplin dalam segala hal. Disiplin beribadah, disiplin belajar, disiplin berbuat baik, disiplin meninggalkan hal-hal yang buruk. Nah, itu adalah salah satu bentuk-bentuk disiplin yang mengarah ke positif. Nah, terus yang ketiga apa? Yang ketiga ternyata kalau kita ingin sukses secara finansial, kita harus mudah bergaul. Jadi dari riset ini, orang yang mudah bergaul itu semakin mudah meraih sukses. Wajar saja kalau orang yang mudah bergaul itu sukses ya, karena dia bisa ketemu siapa aja, bersilaturahmi. Nah, agama juga sudah mengajarkan, Nabi sudah mengajarkan orang yang bersilaturahmi itu murah rezekinya, panjang umurnya, sehat badannya. Nah, ternyata ini berkaitan dengan riset yang dilakukan oleh Thomas Stanley. Oke, orang yang mudah bergaul, ya tentunya bergaul yang baik ya, memberikan cerminan yang positif kepada orang lain. Nah, jadi orang yang mudah bergaul itu faktor ketiga menentukan sukses hidup seseorang. Nah, yang keempat, Anda tahu? Ternyata pasangan hidup yang menunjang itu sangat menentukan sukses hidup seseorang secara finansial. Ya, kalau di pelatihan saya ada yang ngomong bicara begini, pantesan Pak Eko, saya belum sukses. Kayaknya harus nikah lagi. Bukan seperti itu pemirsa ya. Oke, kita edukasi pasangan kita. Karena yang pasti orang di sekitar kita, jadi pasangan hidup ini bukan hanya suami atau istri ya, orang di sekitar kita, orang-orang yang menunjang kita, itu juga sangat menentukan suksesnya hidup kita. Makanya ada istilah masa depan itu tergantung dua hal. Buku apa yang kita baca, siapa orang yang ada di sekitar kita, itu sangat membantu kita untuk meraih sukses di masa depan, terutama secara finansial. Nah, kemudian yang kelima adalah mencintai pekerjaan. Ya mungkin lebih sederhananya kita bilang namanya passion lah ya. Sesuatu bisa dikatakan passion itu seperti apa sih? Passion itu orang lain nggak bisa, kita bisa. Nah, orang lain kesulitan melakukan, kita mudah melakukannya. Itu ciri
passion ya. Kemudian apalagi kita bisa melakukan kapan saja, baik pagi, siang, malam, bahkan bisa 24 jam kalau udah passion seperti itu. Kadang makan lupa, istirahat lupa, ya kan? Nah itu ciri kalau udah passion ya. Kemudian apalagi dia tahan gak dibayar, apalagi dibayar. Nah, jadi mencintai pekerjaan itu sangat menunjang keberhasilan, dan ini menjadi faktor yang kelima. Kemudian yang keenam apa? Bekerja keras. Orang yang bekerja keras, lebih keras daripada orang lain, ya ini sangat menentukan sekali menjadi orang yang sukses. Nah, jadi tidak ada istilah kalau kita malas menjadi sukses itu, ya. Oke, malas untuk hal-hal yang menghindari hal yang buruk, baguslah. Malas berbuat dosa, ya kan? Malas bergibah itu boleh, tapi malas bekerja untuk mendapatkan sesuatu penghasilan, yang halal tentunya, itu harus kita lakukan. Kalau bisa kita lebih keras daripada orang lain. Nah, yang ketujuh adalah kepemimpinan. Orang yang memiliki jiwa kepemimpinan itu punya peluang menjadi orang yang sukses. Oke, Anda memiliki kemampuan itu. Nah, kalau memang ada sedikit jadi asah. Syukur-syukur Anda memang punya jiwa kepemimpinan. Ternyata orang yang memiliki jiwa kepemimpinan itu berpeluang menjadi orang yang sukses dan memiliki banyak uang. Oke, kemudian apa lagi? Yang ke-8 adalah kepribadian yang kompetitif. Jadi orang yang punya kemampuan unggul lah. Nah, di bidang apa saja tentunya ya. Oke, kalau Anda bergerak di bidang marketing, tentunya Anda menjadi marketing yang hebat, ya kan? Ketika Anda menjadi seorang trainer, mungkin juga harus menjadi trainer yang hebat. Kalau menjadi YouTuber juga YouTubernya yang hebat. Karena di luar sana banyak juga orang yang punya konten sama dengan kita kan. Nah seperti itu. Kemudian faktor yang ke-9 adalah memiliki kehidupan yang teratur. Jadi hidupnya nggak asal-asalan. Orangnya punya perencanaan hidup yang baik, pengelolaan hidup yang baik, memiliki planning, kemudian punya goal, punya dream, kemudian memiliki strategi untuk mencapainya dan dilakukan secara teratur. Menjalani hidup ini nggak asal-asalan. Ternyata orang yang hidupnya teratur, memiliki keteraturan dalam hidup, kedisiplinan hidup, itu punya faktor untuk menentukan keberhasilan di hidupnya. Dan ini menjadi faktor yang ke-9. Nah, yang ke-10 itu adalah kemampuan menjual ide. Jadi ada istilah ide itu mahal. Jadi orang yang pandai menjual ide, itu ternyata punya faktor menentukan hidup menjadi sukses dan banyak uang. Kadang sesuatu yang luar biasa itu berawal dari ide yang sederhana. Jadi kalau Anda punya ide yang positif, jangan ragu-ragu Anda kemas kemudian Anda tawarkan kepada orang lain. Karena apalagi zaman sekarang sudah berbeda dibandingkan 10, 20, 30 tahun yang lalu kan. Untuk memasarkan ide, Anda bisa lakukan lewat dunia maya dengan medsos yang Anda punya, lewat FB, lewat Instagram, lewat YouTube, Twitter dan lain sebagainya. Sekarang sangat mudah sekali untuk menjangkau marketing karena memang situasinya sudah memudahkan kita. Dan banyak karya-karya besar lahir itu berawal dari ide yang sederhana. Siapa yang menyangka Facebook bisa besar seperti sekarang, YouTube bisa seperti sekarang, Google bisa sebesar sekarang. Ternyata itu berawal dari ide-ide yang sederhana, ya kan? Bahkan seorang Bill Gates itu mulai karir mikroskopnya dari mana? Dari garasi rumahnya. Jadi pemirsa, kalau Anda memiliki ide yang kreatif, ide yang bermanfaat, dan Anda bisa jual ide itu, bisa jadi Anda menjadi orang yang kaya raya dan banyak uang. Saya tidak mungkin menjelaskan 100 faktor. Anda bisa baca 100 faktor ini di bukunya Thomas J. Stanley yang berjudul The Millionaire Mind. Versi Indonesia sudah ada. Fakta menarik. Ternyata kecerdasan IQ, intelligent quotient, menempati faktor ke-21 menentukan keberhasilan hidup seseorang.
Jadi jangan merasa bangga, terlalu berbangga hati ketika kita memiliki kecerdasan, anak kita nilainya bagus. Ternyata dari riset ini faktor kecerdasan IQ itu menjadi faktor 21 menentukan hidup orang itu sukses. Ya mungkin juga Anda pernah melihatlah orang seusia Anda atau teman SD Anda, teman TK Anda, teman kecil Anda hidupnya sekarang berkelimpahan. Padahal Anda tahu dulu hidupnya biasa-biasa saja, sekolahnya biasa-biasa saja, mungkin nggak pernah beberapa kali nggak naik kelas. Dan Anda lihat sekarang, saya tahu betul orang itu tidak pintar-pintar apa, tapi nasibnya bagus. Oke, jangan sangka pemirsa, siapa tahu dia menjalankan 5 faktor utama yang kita sebutkan tadi. Dia punya kejujuran, punya kedisiplinan, orang yang mudah bergaul, terus pasangan hidupnya, lingkungannya orang-orang yang positif, ya kan, terus dia mencintai pekerjaannya, ya, dan kemudian orang itu bekerja keras, sementara kecerdasannya biasa-biasa saja, mungkin di bawah rata-rata. Nah, jadi ternyata IQ faktor, dan ini lagi masuk universitas atau sekolah favorit itu faktor ke-23, dan kemudian lulus dengan nilai terbesar saat dia berhenti kuliah, menyelesaikan studi, sekolah atau kuliah, itu faktor ke-30. Jadi nyaris tidak ada hubungannya kecerdasan secara akademik terhadap kesuksesan hidup seseorang. Oke, pemirsa, latihlah anak kita minimal lah di faktor nomor 1 sampai 5. Ini harus ditanamkan betul dari sekarang kepada anaknya kita agar kehidupan dia menjadi lebih sukses. Jadi jangan terlalu bangga juga ketika anak itu memiliki kecerdasan IQ. Apakah kecerdasan IQ tidak penting? Ya tentu penting lah. Tapi yakinlah itu bukan menjadi faktor utama menentukan keberhasilan hidup seseorang. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sebelum mengakhiri, seperti biasa saya meminta Anda melakukan subscribe agar channel ini terus berkembang. Kemudian Anda berikan like, komen, memberikan share kepada banyak orang agar semakin banyak orang mendapatkan informasi terbaik dari channel ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.